Oke, ini saya lagi bermacet ria menuju kampus kayak gitu dan saya mau cerita soal sebuah buku yang ngurusin soal kemitraan antara bisnis dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bukunya ini Business Government and the SDGs, The Role of Public-Private Engagement in Building a Sustainable Future. Yang nulis namanya Mahmud Muhyiddin, berempat dia. Penulis keduanya Sameh Wahba, Maria Alejandra González Perez, dan kemudian Miral Sehata. Ini buku tahun 2023, tebalnya cuma 162 halaman, tambah 13, kayak gitu ya. Dan buku ini sangat menarik, itu karena ini buku pertama yang melihat apa konsekuensi dari COVID-19 itu terhadap pencapaian SDGs, dan kemudian juga ditambah dengan krisis iklim, karena memang krisis iklim sudah terjadi karena pukulan terhadap SDGs gegara COVID dan krisis iklim ini. SDGs yang pencapaiannya belum optimal, ada beberapa juga jadi mundur kan kayak gitu. Dan kalau bisnis dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya itu tidak benar-benar bekerja keras bersama-sama, SDGs itu ada dalam bahaya sebetulnya. Dan itu yang mau diceritakan di buku ini. Teman-teman bisa lihat penulisnya Mahmud Muhyiddin itu profesor ekonomi di Cairo University. Dia juga UN Special Envoy on Financing the 2030 Agenda. Kemudian Sameh Wahba itu bisa dilihat, juga Regional Director of Sustainable Development Europe and Central Asia Region di World Bank. Maria Alejandra González Perez ini profesor di dalam bidang manajemen dan keberlanjutan, serta ada Miral Sehata, Independent Economic Researcher yang kerja bareng mereka. Jadi kalau empat ini ketemu lagi di jalan kayak gitu bisa disapa karena fotonya saya taruh ya. Bisnis sampai SDGs sendiri banyak yang sudah menulis kan kayak gitu, dan mulai dari Marga Hok di tahun 2018 saya kira sampai waktu kalau ada yang ikut SIRT ke-41 kita bahas bukunya Van Tulder dan Van Mil, dan sekarang kita bahas bukunya Muhyiddin ini. Mari kita lihat isinya. Bab 1 itu soal SDGs and the 2030 Agenda on Crisis and Opportunity. Bab 2-nya Leading Role of National Governments in Building Forward Better. Jelas ini soal bagaimana pemerintah pusat ini menjadi leader di dalam building forward better. Kemudian bab ketiganya How Business Can Accelerate and Scale Up SDG Implementation by Incorporating ESG into their strategies. Langsung pada kupingnya pada naik nih karena ngomongin ESG dan yang lagi populernya di Indonesia ya. Dan bab 4 ini soal role of local and regional governments in the SDGs localization agenda. Yang ini nggak bisa enggak, karena bagaimanapun SDGs itu dilakukannya di level lokal paling banyak ya sebetulnya. Kemudian bab kelima yang terakhir, never let a good crisis go to waste. Jadi jangan menyia-nyiakan krisis, itu pesan dari Muhyiddin dan kawan-kawannya. Nah, kalau kita lihat bab 1 isinya apa sih? Mereka bilang ya, untuk pertama kali dalam sejarah ini seluruh populasi manusia menghadapi badai yang sempurna, badai COVID yang bikin kontraksi ekonomi gara-gara lockdown. Dan kenapa dinyatakan ini badai yang sempurna buat seluruh populasi? Ya karena nggak pernah ada sebetulnya yang namanya pandemi itu terjadi di seluruh dunia. Tadinya terbatas kayak gitu, tapi COVID tanpa ampun, semuanya kena. Dan karena itu banyak tujuan SDGs nggak tercapai di tahun 2030 jika tantangan tersebut nggak ditangani kayak gitu. Nah, sebetulnya juga tujuan SDGs memang sulit dicapai di tahun 2030, apalagi ditambahin dengan COVID. Dan ini mau nggak mau peran pemerintah, bisnis dan kota kayak gitu atau daerah ya dalam mencapai SDGs itu perlu dikuatkan. Dan tantangan globalnya sendiri nggak terbatas pada pandemi, melainkan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan pangan, konflik bersenjata, terutama di Ukraina,
migrasi akibat iklim, kemudian krisis politik, semuanya bikin SDGs runyam. Dan sementara SDGs sendiri sebetulnya menyediakan peta jalan untuk meningkatkan kesiapan sistem. Dan kita tahu kan SDG 16 ya, itu soal ini penguatan institusi yang ada sebetulnya jadi di situ. Dan di bab 1 ini saya suka banget ada kutipan, teman-teman bisa lihat di sini, tapi kasarnya yang saya mau highlight adalah in building forward better. Jadi bukan build back better ya, tapi building forward better. Gimana kita membangun lebih baik lagi ke depan. The aim is to transform humankind's relationship and interaction with the environment, as well as to tackle patterns of social and economic vulnerabilities in order to enhance future resilience. Jadi kita harus lebih resilience, lebih tangguh kayak gitu di masa depan. Nah, di bab 2 ini leading role of national governments in building forward better, makin kuat nih tema yang building forward better tadi yang sudah saya sampaikan kutipannya. Gimana pun agenda 2030 ini yang lewat SDGs ini kan menekankan pemerintah nasional ya yang punya tanggung jawab untuk implementasi ya. Nah, jadi ya tindak lanjutnya amat-amat ada di pemerintah pusat itu. Gimana caranya ya bikin inilah tujuan nasional yang sesuai sama apa yang ditandatangani di level global. Kemudian karena karena SDGs itu sifatnya itu nested ya, sebetulnya nggak bisa dia dicapai dengan kalau selalu bikin kebijakan sektoral yang silo. Dia harus bikin multisektoral, juga multi pemangku kepentingan sebetulnya. Dan gimana pun implementasi kebijakan ini perlu didukung sama data yang berkualitas tinggi. Mau buat ngambil keputusan dan memperkuat pencapaian. Setelah itu juga dinyatakan gitu bahwa ambisi ini bergantung pada keuangan yang memadai diantaranya ya, nggak cuma butuh uang sebetulnya, tapi kalau uangnya nggak memadai ya nggak bisa dicapai gitu. Dan karena COVID kemarin kesadaran ini tuh makin kuat ya. Dan poin terakhir di bab ini adalah soal kebijakan tripartit dan lembaga implementasi yang efektif, data yang bisa diandalkan dan keuangan yang memadai itulah yang kalau kita lihat pandemi kemarin ya itu memang pelajaran paling pentingnya. Dan saya suka di halaman 40 bab 2 ini ada layers of data governance, karena menurut saya data governance ini yang paling lemah ya di Indonesia kali, dan ternyata diomongin di seluruh dunia gitu. Kita butuh infrastruktur policies buat data, kemudian laws and regulations-nya, economic policies-nya, dan kemudian juga ada kelembagaan yang dipastikan sesuai dengan data governance itu. Saya suka ada kutipan soal private sector, langsung nongol tuh di bab 2. Private sector that invest in the future would greatly benefit a country in meeting their development goals. Dan itu kayak jadi pengantar yang kuat untuk bab ketiga, karena bab ketiga ini soal how business can accelerate and scale up SDG implementations by incorporating ESG into their strategies. Apa yang diomongin buat bisnis ini? Ya bisnis dihadapkan pada pada kondisi global dan lokal sebetulnya ya. Dan reaksi perusahaan atas pembangunan berkelanjutan itu kalau perusahaan memihak pada pembangunan berkelanjutan, ya risikonya sebetulnya turun, dampak positifnya naik, manfaat buat masyarakat, buat pasar dan buat ekosistem, itu juga naik ya. Dan penting untuk diingat bahwa walaupun SDGs itu dirancang untuk membantu dirancang oleh pemerintah, bukan buat sektor swasta tadinya, tapi kontribusi terbesar bisnis terhadap agenda 2030 itu kalau bisnis memasukkan komponen lingkungan, sosial dan tata kelola sebagai strategi bisnis, dan dia dikaitkan sama SDGs ya. Dan ada pengakuan di sini bahwa bisnis itu sudah membantu pencapaian SDGs sebetulnya, tapi jauh dari memadai. Jadi percepatan itu diperlukan. Dan kemudian sumber daya satu demi satu perusahaan itu ya bagus dikeluarkan, tetapi nggak akan cukup buat membantu pencapaian SDGs kalau perusahaan itu nggak bekerja sama dengan perusahaan lain, dengan organisasi masyarakat sipil dan juga dengan pemerintah. Dan kita lihat gitu tahun pertama COVID-19 2020
tambah pengaruh krisis iklim, itu uh, jelas ada kebutuhan yang meningkat buat kemitraan antara pemerintah dan swasta. Kemudian juga antara swasta dengan swasta lainnya gitu ya. Dan kemajuan sektor swasta ini sangat penting buat agenda 2030 karena bisnis itu bukan cuma membentuk pasar, di buku ini dinyatakan, tapi juga negara dan masyarakat itu dibentuk oleh bisnis. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kan petunjuk soal bisnis indicators dan target SDGs itu ada ya. Yang di sini dicontohin diambil dari GRI G4, buat target 1.1, indikator bisnisnya aja banyak banget itu yang bisa teman-teman lihat. Dan di sini dinyatakan ya, with an increasing demand to respond to regulators and investors, publicly traded firms must report and respond to ESG principles, actions and standards kayak gitu. Jadi tidak bisa tidak gitu sebetulnya, ya bisnis memang punya punya peran besar sekali ke SDGs kalau pengelolaan ESG-nya benar-benar dikaitkan dengan itu. Selanjutnya, kok nggak bisa. Nah, selanjutnya bab berikutnya adalah soal bagaimana pemerintah daerah itu berkontribusi pada pencapaian SDGs. Nah, izinkan saya turun dari kendaraan sebentar ya. Pemerintah daerah itu punya peran jelas untuk mencapai SDGs bersama dengan pemerintah pusat, swasta, dan di sini dinyatakan organisasi berbasis masyarakat atau community based organizations. Kemudian bab ini juga cerita ya, ada contoh-contoh pemerintah daerah yang sudah mengintegrasikan SDGs lewat yang namanya voluntary local review, tapi itu masih terlampau sedikit sebetulnya. Dan kalau mau pemerintah daerah itu ngasih kontribusi yang berarti pada pencapaian SDGs, ya perlu proses lokalisasi atau kontekstualisasi lokal ya. Dia harus dapat mandat yang diperkuat, tambahan akses sumber daya, kemudian kapasitas perencanaan dan implementasi serta koordinasi antar lembaga. Nah, ketika mau mempertimbangkan percepatan implementasi SDGs dalam hal perubahan iklim, itu kelihatan sebetulnya pemerintah daerah sudah banyak yang kuat ya. Jadi walaupun sisa waktunya sedikit, sebetulnya pemerintah daerah bisa didorong untuk beneran ngambil SDGs jadi tujuan pembangunannya, atau jadi jadi dasar buat perencanaan pembangunan di tempat mereka ada. Nah, tapi diperlukan langkah yang besar karena tenggat waktunya sampai 2030 itu nggak lama lagi ya. Jadi ini perlu banget banyak hal, termasuk insentif buat pemerintah daerah yang dikaitkan sama SDGs. Nah, insentifnya dari pemerintah pusat. Dan kenapa hal itu penting banget itu ya, karena kita lihat di seluruh dunia, juga di Indonesia, sebetulnya kemiskinan ekstrim karena COVID kemarin ya naik itu. Kalau tadinya trajektorinya turun terus, tapi kemudian pada tahun 2000 dari 2019 ke 2020 itu terjadi peningkatan kemiskinan ekstrim. Saya suka satu kutipan di sini, dengan with 8 years left to the deadline of the 2030 agenda, current progress is clearly insufficient. Ini penting banget kita ingetin ya. Kemudian therefore a major step forward is critically needed, dan ini termasuk dan terutama dari pemerintah daerah. Bab terakhir ini mengingatkan COVID ini tidak hanya mengungkap tantangan yang rumit buat masyarakat, pasar, dan planet, tapi juga mempercepat beberapa kecenderungan atau tren. Transformasi digital, manufaktur yang canggih, keberlanjutan sosial dan lingkungan, itu semua ditekankan.
dan ada kesadaran besar sekali atas risiko perubahan iklim. Jadi kalau COVID saja segitu sengsaranya, apalagi nanti kalau perubahan iklim yang abrupt kayak gitu, yang cepat sekali terjadi. Dan dunia ini sekarang ada dalam titik kritis, ada kebutuhan mendesak buat mempercepat implementasi SDGs karena ini udah setengah jalan ya. Dan krisis ini bagaimanapun mempercepat macam-macam transformasi tadi ya. Kalau kita mau menghilangkan hambatan jangka panjang, kemudian menegaskan kepemimpinan, dan ya krisis ini akan membuat akar masalah akan makin jelas, kemudian semakin mendorong terciptanya resiliensi. Poin terakhir dari bab 5 ini, gimana pun menanggapi ancaman seperti COVID-19 dan perang di Ukraina itu dapat menyebabkan pergeseran pemikiran tentang cara kita memperbaiki kelemahan-kelemahan sistemik yang selama ini ada dari sumber macam-macam risiko ini. Dan pada gilirannya ini akan memungkinkan implementasi kebijakan jangka panjang yang lebih baik dan perubahan struktural yang utama di seluruh dunia. Satu statistik progress towards the SDGs yang agak menyedihkan ya. Kita tahu gitu kalau di sini lihat SDG 16, SDG 13, SDG 11, SDG 8, kemudian SDG 2 itu mengalami kemunduran. Kalau yang orange teman-teman lihat itu nggak maju, yang kuning itu maju itu tapi sedikit gitu kemajuannya, sementara yang hijau on track tapi sama sekali belum ada yang tercapai, walaupun tentu saja masih ada 7 tahun ke depan. Kesimpulannya apa? There is a current urgency to act and ensure that recovery from the pandemic is aligned with the necessary climate action in order to achieve a green, resilient, and inclusive future. After all, there is no planet B. Kita cuma punya satu bumi, dan ini yang harus kita perjuangkan rame-rame. Dan buku ini menegaskan bisnis dan pemerintah yang penting untuk bekerja sama. Apa komentar saya atas buku ini? Ada 7. Ini jelas buku pertama tentang SDGs yang ngasih gambaran menyeluruh tentang dampak negatif krisis iklim dan COVID-19. Juga terhadap peluang pencapaian SDGs di tahun 2030. Buku ini gamblang, jelas banget, menjelaskan bahwa krisis iklim sama COVID-19 ini bikin beragam kemunduran dalam banyak tujuan SDGs, dan ketiganya yaitu COVID, krisis iklim sama SDGs itu harus dikelola sekaligus. Buku ini sukses banget meyakinkan bahwa bisnis dan pemerintah, pusat maupun daerah itu perlu bahu-membahu untuk build forward better. Tetapi saya mau dan memperkuat bisnis case ya buat perusahaan agar bermitra. Tapi saya mau bilang bahwa ini argumentasi. Kalau nyari petunjuk bagaimana bermitra, buku ini nggak nyediain karena memang bukan itu tujuannya. Dan dia punya daftar pustaka banyak. Kalau mau belajar lebih jauh, bisa banget gitu dari buku ini soal kenapa kita perlu akselerasi dan akselerasi itu cuma bisa dicapai dengan kemitraan yang lebih serius. Ada 2 catatan menurut saya agak kurang gitu dari buku ini ya, karena fokusnya pada kemitraan antara perusahaan sama pemerintah, maka pemangku kepentingan lain yang menurut saya nggak kalah penting kayak gitu ya, itu jadi kayak tampak sekunder. Beberapa kali kelompok masyarakat sipil disebut gitu, tapi benar-benar selintasan. Beberapa data agak ketinggalan, kan buku ini terbitnya 2023 gitu, tapi sebagian besar data itu 2020-2021 ya kayak gitu. Jadi sebetulnya ada banyak pergeseran sejak masa itu. Tapi di luar 2 kekurangan tersebut, buat saya buku ini tetap sangat direkomendasikan buat perusahaan dan pemerintah biar lebih kuat kemitraannya yang komprehensif ya, bukan cuma minta duit ke perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait sama SDGs, tapi beneran membuat perusahaan itu mengubah bisnis intinya, investasi sosialnya, dan advokasi kebijakan sesuai dengan SDGs. Terima kasih.